Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Septi Wahyuni dengan NIM 421 sebagai moderator di kelompok anti tortur ini. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok anti tortur. Yang pertama itu ada Muhammad Iqmal Firdaus dengan NIM 126, lalu ada Brian Pramana dengan NIM 107, dan yang terakhir ada Muhammad Rio Bintang dengan NIM 155. Selanjutnya, kita akan langsung melakukan presentasi. Yang pertama akan dimulai oleh Saudara Iqmal. Kepada Saudara Iqmal, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan penyiksaan menurut CAT. Definisi penyiksaan menurut CAT terdapat dalam pasal 1 CAT yang berisi penyiksaan berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang yang untuk memperoleh pengakuan dan keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atas hasutan dari dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari melekat pada atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku. Adapun unsur-unsur pokok yang mendasari penyiksaan yang terkandung dalam pasal 1 Konvensi tentang penyiksaan mencakup: satu, timbulnya rasa sakit atau penderitaan mental baik secara fisik maupun mental yang luar biasa. Dua, oleh atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat-pejabat negara yang berwenang. Tiga, untuk suatu tujuan tertentu seperti mendapatkan informasi, penghukuman, atau intimidasi. Boleh selanjutnya? Apakah definisi tersebut diadopsi oleh hukum positif Indonesia, KUHP baru? UNCAD sudah diratifikasi oleh Indonesia sejak tahun 1998. Satu klausal terpenting dari Konvensi Anti Penyiksaan atau CAT mengatur bahwa negara atau pihak harus mengkriminalisasikan penyiksaan dalam hukum pidananya. Tetapi KUHP kewarisan Belanda sebelumnya belum benar-benar memuat delik penyiksaan. Kasus-kasus penyiksaan selama ini sering sering diadili dengan delik pidana dalam kategori penganiayaan, sebagaimana diatur dalam KUHP warisan Belanda tersebut. Masalah ini membuat praktik penyiksaan oleh aparat marak dan senantiasa berujung pada impunitas. KUHP baru yang diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 akhirnya mengkriminalisasikan penyiksaan dan telah merumuskan kejahatan penyiksaan yang merujuk pada pengertian penyiksaan sebagaimana pasal 1 UNCAD dengan modifikasi redaksionalnya sebagaimana diatur melalui pasal 529 dan 530. Pasal 529 berisi pejabat yang dalam perkara pidana memaksa seseorang untuk mengakui atau memberi keterangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan pasal 530 berisi setiap pejabat atau orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi atau orang yang bertindak karena digerakkan atas pengetahuan pejabat publik melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau orang ketiga, menghukumnya atas perbuatan yang dilakukan atau disangkakan telah dilakukan olehnya atau orang ketiga, atau melakukan intimidasi atau memaksa orang tersebut atau orang ketiga atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Saudara Iqmal. Untuk selanjutnya, ada pemaparan materi dari Saudara Bian. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan bahwasannya per orang itu hanya diberikan waktu 4 menit. Jadi gunakan waktu 4 menit sebaik mungkin dengan menjelaskan secara singkat dan detail dari materi yang kalian jelaskan. Silakan kepada Saudara Bian, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi dari saya yaitu pertanyaannya, sudahkah menurut Anda putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dalam kasus Kanjuruhan memenuhi rasa keadilan bagi korban? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, ada beberapa hal yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama yaitu perlindungan bagi supporter sepak bola pada tragedi Kanjuruhan dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Hukum sebagai norma yang mengatur tingkah laku atau perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang, serta petunjuk tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat untuk berperilaku dalam menjaga ketertiban atau keteraturan dalam masyarakat. Bagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, ideologi Indonesia bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan warga negaranya, dan menghendaki hukum itu dipatuhi. Artinya hukum itu harus dihormati dan dipatuhi oleh semua orang tanpa kecuali. Nah, kerusuhan pasca pertandingan Liga 1 Indonesia antara Arema versus Persebaya pada tahun 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang menelan banyaknya korban dengan data 135 orang meninggal dunia. Kejadian ini merupakan kemanusiaan yang sangat memilukan mengingat sepak bola merupakan olahraga yang paling digemari oleh sebagian besar masyarakat di dunia dan juga di Indonesia. Namun tidak ada pertandingan sepak bola dimanapun yang sebanding dengan hilangnya nyawa manusia. Aksi berkumpul baik ke arah tengah lapangan maupun ke arah tribun stadion menjadi penyebab pertama kericuhan dan kepanikan yang menyebabkan supporter berlarian ke arah keluar untuk menghindari efek gas air mata. Padahal seharusnya dalam menjamin hak asasi manusia dan kepastian hukum, polisi sebagai penegak hukum dan panitia atau panel memegang peran penting dalam pelancaran pertandingan sepak bola untuk memberikan rasa aman, nyaman, tertib terhadap kalangan masyarakat sepak bola untuk memberikan rasa aman. Masing-masing tim sepak bola beserta tim resmi supporter baik tim tuan rumah maupun tim asing sebagai tim lawan pertandingan dan pihak-pihak lainnya terlibat pertandingan tersebut sesuai dengan amanat UU No 2 tahun 2002 tahun 2002 tentang kepolisian menimbang bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab. Jadi dapat dikatakan bahwa menjamin hak asasi setiap individu merupakan perlindungan bagi setiap pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Indonesia. Maka dari itu saya akan menjawab, menurut saya tidak adil karena vonis bebas dan ringan dari majelis hakim tidak sepadan dengan keluarga korban. Hukuman kepada terdakwa harus setimpal dengan jumlah meninggal orang lebih dari 135 jiwa. Vonis dari majelis hakim pun dinilai tidak memenuhi rasa keadilan dan menurut saya Kejaksaan Agung RI harus melakukan evaluasi terhadap kinerja kejaksaan yang gagal menghadirkan fakta-fakta tragedi Kanjuruhan di dalam persidangan dan melakukan upaya hukum perlawanan terhadap putusan hakim tersebut demi terpenuhinya rasa keadilan. Terima kasih. Materi saya berikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudara Brian atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan ada pemaparan materi dari Saudara Rio. Pada Saudara Rio, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Moderator, tolong next slide. Moderator, ya terima kasih. Langsung saja,
Apakah kasus meninggalnya supporter sepak bola di lapangan Kanjuruhan dapat dikategorikan sebagai praktek penyiksaan? Dalam hal ini tidak ditemukan unsur-unsur yang ada dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu unsur sistematis atau meluas. Sistematis ini dilihat dari apakah struktur komando ada perintah secara jelas, perencanaan, dan lain sebagainya. Artinya perencanaan untuk kematian atau kekerasan atau peristiwa apapun yang kemudian menimbulkan kematian. Memang ada perintah di lapangan, tetapi perintah penggunaan gas air mata ini sebagai respon cepat atas situasi yang ada di lapangan. Tujuan aparat menembakkan gas air mata ini untuk mengkondusifkan situasi yang sedang terjadi. Akan tetapi, tindakan yang dilakukan oleh aparat mengakibatkan kepanikan berlebih, sehingga kematian, kecacatan, dan keadaan kritis para korban disebabkan karena desak-desakan setelah adanya gas air mata yang disemprotkan oleh aparat. Seharusnya para aparat mengetahui prosedur penggunaan gas air mata yang tidak bisa dilakukan secara berulang kali. Hal ini juga bertentangan dengan peraturan FIFA Stadium Safety and Security Regulation pasal 19 huruf B yang berbunyi no firearms or crowd control gas shall be carried or used. Tidak ada senjata api atau gas pengendali massa yang boleh dibawa atau digunakan. Maka dalam hal ini terjadi pelanggaran prosedur dalam pengamanan stadion sesuai dengan standar FIFA. Sebelum pertandingan dimulai pun sudah ada beberapa upaya untuk mencegah terjadinya kericuhan saat pertandingan, mengingat rivalitas antara kedua tim dan para supporternya. Sampai supporter Persebaya ini dilarang menonton. Polresta Malang juga meminta jadwal pertandingan diubah menjadi pukul 3:30 yang awalnya pukul 8 malam karena alasan keamanan. Tetapi pihak penyelenggara tidak mengabulkan permintaan tersebut. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa pihak penyelenggara ini hanya mempertimbangkan dan mengutamakan faktor komersil atau penayangan. Maka dari itu menurut saya hal ini bukanlah praktik penyiksaan karena sudah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kericuhan yang akan terjadi dari awal. Dan tujuan dari penyelenggaraan ini itu untuk memperebutkan poin klasemen yang mempertemukan Arema dan Persebaya. Dan itu selain untuk mempertemukan kedua tim ini, juga memberikan hiburan kepada masyarakat, bukan untuk melakukan tindakan kekerasan maupun praktik penyiksaan. Sekian. Saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudara Rio atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Akan saya buka dua pertanyaan. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh raise hand. Baik, Saudara Tasya, silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan bertanya mengenai apakah Indonesia itu telah mengakui instrumen internasional atau regional yang berhubungan dengan perlindungan terhadap penyiksaan? Jika sudah mengakui, bagaimana cara mengimplementasikan dan kepatuhannya itu seperti apa? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Silakan Saudara Wikrama, boleh bertanya. Ya, baik moderator, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada kelompok tersebut yang habis presentasi. Nah, apakah ada undang-undang khusus yang melarang penyiksaan di Indonesia dan bagaimana sih efektivitasnya pelaksanaan undang-undang tersebut? Mungkin bisa dijawab dengan
singkat sepahaman aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saudara Wikrama atas pertanyaannya. Akan saya berikan waktu untuk kelompok Iqmal menjawab pertanyaan dari Saudara Tasya dan Saudara Wikrama. Baik, tadi saya akan menjawab pertanyaan Mbak Natasha, apakah Indonesia telah mengadopsi instrumen internasional atau regional yang berhubungan dengan perlindungan terhadap penyiksaan? Bagaimana implementasi dan kepatuhannya? Jadi, di Indonesia telah mengadopsi beberapa instrumen internasional dan regional yang berhubungan dengan perlindungan terhadap penyiksaan. Ada beberapa instrumen yang relevan yang telah diadopsi oleh Indonesia, antara lain yang pertama itu, Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Dan yang kedua itu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights atau UDHR. Dan yang ketiga itu, Deklarasi Bangkok tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia dan penegakan hukum atau Bangkok Declaration on Human Rights and the Rule of Law. Nah, eee, implementasi dan kepatuhan Indonesia terhadap instrumen internasional dan regional ini, memiliki tantangan dan masih memerlukan perbaikan. Dalam beberapa kasus terdapat kesenjangan antara komitmen hukum dan implementasi di lapangan. Beberapa tantangan yang dihadapi, meliputi kurangnya kesadaran, pelatihan yang memadai, sumber daya yang terbatas, dan koordinasi yang efektif antara lembaga terkait. Jadi, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan implementasi dan kepatuhan terhadap instrumen internasional ini. Hal ini, termasuk penyusunan undang-undang dan peraturan domestik yang sesuai, penguatan lembaga perlindungan hak asasi manusia, pelatihan aparat penegak hukum, dan meningkatkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Namun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki implementasi dan memastikan, kepatuhan yang lebih efektif terhadap instrumen internasional dan regional, terkait perlindungan terhadap penyiksaan. Sekian jawaban saya, apakah ada feedback dari Mbak Natasha? Sudah cukup. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saudara Brian dan Saudari Tasya. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Wikrama, apakah sudah ada jawabannya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wikramah. Apakah ada undang-undang khusus yang melarang penyiksaan di Indonesia? Bagaimana efektivitas pelaksanaan undang-undang tersebut? Di Indonesia terdapat undang-undang yang melarang penyiksaan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang larangan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan degrading atau kekerasan, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Efektivitas pelaksanaan undang-undang tersebut masih menjadi perhatian, meskipun ada upaya yang dilakukan seperti penyelidikan, penuntutan, dan penjatuhan hukum. Masih terdapat tantangan dalam memastikan penerapan undang-undang secara konsisten dan adil. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan undang-undang tersebut meliputi: 1. Penegakan hukum. Pentingnya penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku penyiksaan. Perlu ada upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum dalam menangani kasus penyiksaan. 2. Kesadaran dan pelatihan. Meningkatkan kesadaran di kalangan aparat penegak hukum, termasuk Polri, jaksa, dan hakim, mengenai pentingnya melindungi hak asasi manusia dan melarang penyiksaan. 3. Melindungi korban. Membangun sistem perlindungan yang kuat bagi korban penyiksaan, termasuk pendampingan hukum, akses ke layanan kesehatan, dan pemulihan. 4. Transparansi dan akuntabilitas.
Pentingnya transparansi dalam proses hukum dan pelaporan kasus penyiksaan, memastikan adanya mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat, serta memastikan akuntabilitas bagi aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindak penyiksaan. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki efektivitas pelaksanaan undang-undang dan mengurangi kasus penyiksaan melalui langkah-langkah seperti reformasi peradilan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kerjasama dengan lembaga perlindungan hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil. Sekian dari saya. Apakah ada feedback? Baik, terima kasih Saudara Rio atas jawabannya. Bagaimana Saudari Wikrama, apakah sudah cukup? Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab dan kelompok Iqmal juga telah melakukan presentasi, maka pada sore hari ini akan saya tutup presentasi terkait tentang praktek penyiksaan di Indonesia menurut CAT. Terima kasih teman-teman sudah memaparkan materi dan yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya Septi Wahyuni, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.